Halo, saya Dr. Korea Agustin, praktisi Functional Medicine. Kali ini kita akan membahas tentang Ramnan sulfat. Ramnan sulfat adalah komponen utama di dalam arterosil, salah satu jenis suplemen yang sering saya rekomendasikan pada pasien yang memang perlu support untuk kelancaran peredaran darahnya. Ramnan sulfat adalah suatu sulfated polysaccharide atau polisakarida yang tersulfasi yang diambil dari serat salah satu jenis alga yang sifatnya langka, yaitu Monostroma nitidum. Fungsi dari ramnan sulfat sendiri ada banyak. Beberapa diantaranya dia bersifat sebagai antiviral dan ini sudah diteliti, nanti kita akan bahas sedikit. Kemudian sebagai antikoagulan, antitumor, anti hyperkolesterolemi ya. Jadi dia mencegah kolesterol yang dia bersifat selektif. Jadi dia mencegah kolesterol tertentu untuk masuk ke dalam pembuluh darah, terutama yang molekulnya kecil, dan memicu terbentuknya plak di situ. Jadi dia mencegah hyperkolesterolemi atau penumpukan kolesterol di dalam darah. Ramnan sulfat juga dapat membantu menurunkan gula darah sehingga dapat membantu mengontrol berat badan. Ramnan sulfat mencegah inflamasi sel endotelial, ini yang paling penting, dan ini adalah fungsi utama dari arterosil ya. Jadi dia mencegah inflamasi atau peradangan pada sel-sel endotelial dengan mengurangi perlengketan keping darah atau platelet aggregation dan pembentukan trombus atau bekuan darah. Ini yang semakin banyak kasusnya, terutama 2 tahun ke belakang setelah mulai pandemi SARS-CoV-2. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit lebih jauh apa sih pentingnya sel endotelial pembuluh darah dan apa itu sel endotelial pembuluh darah, apa manfaatnya untuk kesehatan kita gitu ya. Nah, sel endotelial itu adalah sel-sel yang membentuk atau yang menyusun dinding pembuluh darah di bagian dalamnya gitu. Kita bisa menyebut jaringan itu, kumpulan jaringan itu sebagai endothelial glycocalyx atau glycocalic endothel. Nah, kita singkat ya sebagai EGX mulai sekarang. Jadi EGX ini adalah lapisan bagian dalam dari pembuluh darah, dinding pembuluh darah. Dia punya fungsi yang banyak sekali dan bisa kita singkat supaya lebih mudah untuk mengingat sebagai SMART, atau kita kalau bahasa Inggris artinya pintar ya. Jadi SMART, S-nya itu adalah selektif. Jadi dia dapat mencegah adesi atau perlengketan kolesterol atau platelet ya, atau trombus. Nah, kemudian M-nya adalah microthin. Nah, sifat dari EGX sendiri ini sangat tipis sehingga dia mudah sekali rusak gitu. Tapi dia juga mudah diperbaiki dengan pendekatan yang tepat. Kemudian A-nya adalah antioksidan. Antioksidan ini memicu produksi nitric oxide. Jadi si EGX dalam kondisi yang sehat, yang normal, dia dapat memicu produksi suatu jenis antioksidan yang sangat penting untuk fleksibilitas pembuluh darah sehingga menjamin optimalnya aliran darah ya. Namanya nitric oxide atau nitric oxide. Nitric oxide ini dia berfungsi sebagai vasodilator pembuluh darah atau yang meregangkan pembuluh darah. Seperti karet kan dia bisa meregang. Nah, NO fungsinya untuk itu. Kemudian R-nya adalah regulator. Jadi si EGX mengatur inflamasi, koagulasi, permeabilitas dinding pembuluh darah sesuai kebutuhan. Dia sebagai pengatur atau regulator tadi. Kemudian T-nya adalah transducer. Transducer di sini yang dimaksud adalah EGX ini dapat
menangkap sinyal jika ada hambatan atau gangguan aliran darah. Nah, ketika itu terjadi, dia langsung akan memicu produksi nitric oxide atau NO tadi supaya lebih ditingkatkan. Seperti itu. Nah, kita tadi sudah bahas bahwa EGX sifatnya microsin atau sangat tipis ya. Lalu dia mudah sekali rusak, tapi mudah juga diperbaiki. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat dia itu mudah rusak? Nah, jadi prinsipnya semua jenis inflamasi yang terjadi di dalam tubuh kita itu akan menyebabkan peningkatan oksidatif stres, yang stres oksidatif ini nantinya akan merusak EGX. Jadi perlahan-lahan EGX akan mengalami degradasi atau makin tipis gitu, yang berujung pada endothelial dysfunction. Kalau dia sudah sangat-sangat rusak, maka dinding pembuluh darahnya, endothelnya itu tidak lagi fleksibel, jadi dia disfungsi atau endothelial dysfunction tadi. Nah, inilah yang mempermudah terjadinya plak, pembentukan plak arteriosklerosis. Kita akan membahas beberapa jenis penelitian yang sudah dilakukan ya terhadap ramenan sulfat. Beberapa diantaranya tadi kaitannya dengan fungsi-fungsi yang sudah kita bahas tadi, yang paling penting dan utama. Ramenan sulfat ini ternyata sudah diteliti dalam jangka pendek. Dia dapat mengurangi plak arteriosklerosis jauh lebih besar prosentasenya dibandingkan statin. Ada 2 macam statin yang diteliti, yaitu atorvastatin dan rosuvastatin. Ya, jadi plak aorta. Penelitiannya jadi pada kelompok atorvastatin itu dilakukan pemberian atorvastatin selama 3 tahun dan dilihat seberapa besar reduksi atau regresi dari plak sendiri. Ternyata setelah pemberian atorvastatin selama 3 tahun, regresi plaknya hanya sebanyak 38%. Itu pada atorvastatin. Kemudian pada kelompok rosuvastatin, setelah diberikan statin selama 1 tahun, regresi plak hanya sebesar 25%. Sedangkan pada ramenan sulfat, hanya dengan pemberian 60 hari, regresi plak yang dicapai bisa mencapai 47 hingga 64%. Bisa dibayangkan ya. Jadi cukup signifikan selisihnya. Kemudian jenis penelitian yang lain adalah dibandingkan dengan heparin. Jadi ramenan sulfat ini dia punya efek terapi yang sama dengan heparin, yaitu dia bisa mengencerkan darah, mencegah koagulasi atau pembekuan darah. Tetapi dia lebih unggul dari heparin. Kenapa? Karena heparin tidak punya efek antiinflamasi terhadap dinding endotelial. Jadi kalau di dinding endotelialnya masih terjadi inflamasi atau masih ada radang, maka mungkin setelah heparin dihentikan, koagulasi atau pembekuan darahnya itu prosesnya akan terulang kembali, terjadi lagi relapse. Tapi arterosil tidak seperti itu. Arterosil selain punya fungsi pengencer darah, dia juga punya fungsi sebagai antiinflamasi pada dinding endotelial. Jadi dia juga memperbaiki peradangan pada dinding endotelial yang merupakan penyebab terbentuknya plak itu sendiri. Gitu. Jadi itu lebih unggulnya daripada heparin. Kemudian ramenan sulfat ternyata juga dapat menghambat infeksi virus influenza. Nah, ini kan yang kita hadapi saat ini, pandemi SARS-CoV-2 ini sebetulnya juga
dekat ya dengan keluarga virus influenza gitu. Jadi Ramlan sulfat juga punya peran di sistem imun kita. Oke, jadi itu tadi sedikit penjelasan saya tentang arterosil. Kalau kita lihat 2 tahun ke belakang setelah pandemi ini mulai, semakin banyak kasus yang menunjukkan bahwa sangat penting bagi kita untuk menjaga peredaran darah kita supaya tetap lancar. Aliran darah harus tetap lancar. Karena semakin banyak kasus yang terkait dengan koagulasi, seperti stroke, serangan jantung, kemudian kematian jaringan ya. Jadi ada banyak tuh kasus orang-orang yang harus diamputasi tangannya, kakinya, atau organ tubuhnya yang lain akibat adanya bekuan darah yang membuat aliran darah ke organ tersebut tidak lagi optimal sehingga organnya mati gitu ya, menghitam terus mati. Nah, akhirnya harus diamputasi. Nah, kasus-kasus seperti ini saya lihat trennya makin meningkat, terutama ya satu tahun, 1,5 tahun ke belakang gitu ya. Jadi disinilah pentingnya arterosil dijadikan sebagai suplemen daily gitu, yang dapat membantu kita mencegah komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan dari gangguan peredaran darah. Jadi mengoptimalkan aliran darah kita ini ya. Dan tentunya diimbangi dengan healthy lifestyle dan diet ya. Jadi pola makan dan gaya hidup yang mendukung. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin menjaga kesehatan pembuluh darah dan peredaran darah, atau saat ini sedang mengalami gejala atau penyakit yang berkaitan dengan gangguan peredaran darah atau gangguan pembuluh darah seperti hipertensi, stroke, penyakit jantung, autoimun, apapun macamnya, penyakit autoimun juga berkaitan erat dengan peredaran darah. Nah, sebaiknya pertimbangkan untuk suplementasi dengan Ramlan sulfat yang ada di dalam arterosil ini. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin menjaga kesehatan pembuluh darah dan peredaran darah, atau saat ini sedang mengalami gejala atau penyakit yang berkaitan dengan gangguan peredaran darah atau gangguan pembuluh darah seperti hipertensi, stroke, penyakit